Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Zulkarnain dengan NIM B1A1233355. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat ahli terhadap hukum acara perdata dan apa saja ruang lingkup dari hukum acara perdata. Menurut Prof. Subekti, hukum acara perdata adalah aturan main untuk melaksanakan hukum perdata material yang bersifat imperatif bagi hakim. Ruang lingkupnya meliputi tata cara mengajukan gugatan, pembuktian, pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan putusan. Dan nomor 2 yaitu sumber hukum acara perdata hingga saat ini belum terhimpun atau terkodifikasi dengan baik. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sampai saat ini, hukum acara perdata belum terkodifikasi secara nasional karena masih banyak menggunakan aturan warisan Belanda. Sementara pembaruan hukum berjalan lambat akibat kompleksitas dan pluralisme hukum di Indonesia. Yang ketiga, salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah hakim mengejar kebenaran formil. Apa yang dimaksud dengan kebenaran formil tersebut dan bagaimana perbedaannya dengan kebenaran material? Kebenaran formil yaitu kebenaran berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak tanpa melampaui batas-batas yang diajukan dalam gugatan. Kebenaran formil berbeda dengan kebenaran material yang lebih ditekankan dalam hukum pidana. Contoh dasar hukum yaitu pasal 163 HIR, pasal 1865 BB, pasal 283 RBG. Yang nomor 4 yaitu dalam realitas sosial seringkali terjadi konflik, sengketa dan perkara dalam kehidupan sosial. Bagaimana perbedaan antara konflik, sengketa dan perkara perdata tersebut? Konflik adalah ketidaksesuaian kepentingan antara dua pihak atau lebih. Sengketa adalah perselisihan yang sudah nyata dan perlu penyelesaian bisa melalui musyawarah atau pengadilan. Proses perdata yaitu proses hukum formal di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hak keperdataan. Baiklah, yang nomor 5 yaitu dalam perspektif hukum acara perdata ada dua macam teori tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Dua teori utama yaitu individualist rings theory. Gugatan cukup menyebutkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan tanpa perlu menguraikan kejadian yang mendahulunya. Dan substantive rings theory. Gugatan harus menguraikan secara rinci peristiwa-peristiwa yang mendahului dengan hukum yang menjadi dasar gugatan. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan individualist rings theory dan bagaimana perbedaannya dengan substantive rings theory? Individualist rings theory fokus pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan substantive rings theory fokus pada uraian kejadian konkret yang melahirkan hubungan hukum. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan petitum dan bagaimana perbedaan antara petitum dengan tuntutan tambahan? Petitum adalah tuntutan konkret yang diajukan menggugat agar dapat diputuskan hakim. Sedangkan tuntutan tambahan adalah tuntutan alternatif jika tuntutan utama tidak dikabulkan. Yang nomor 8, apa yang dimaksud dengan breach hearing dan bagaimana perbedaan antara breach hearing dan intervensi? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Breach hearing adalah permohonan pihak tergugat agar pihak ketiga masuk ke perkara untuk melindungi dirinya dari tuntutan, seperti penjual mengajukan produsen sebagai pihak ketiga jika barang cacat. Lalu intervensi adalah pihak ketiga secara aktif masuk ke dalam perkara karena merasa berkepentingan, seperti kreditur ikut campur dalam sengketa antara debitur dan pihak lain. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya.